Baik, selamat sore Bu Niken. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Pak. Tapi ya gimana ya, agak sebenarnya baik juga sih, Pak. Tapi ya saya agak agak pusing gitu, Pak. Ya, uh, pusing kenapa sih Bu? Dirasa kok itu cukup mengganggu gitu. Padahal kan ya harusnya fine-fine saja. Iya sih, memang harusnya fan-fan aja. Tapi saya kan ini ya, Pak ya. Saya menghadapi beberapa masalah ini, Pak, terkait ini eh, pe- per- penerapan dari SOP atau SO, terutama SOP tangible yang ada di sekolahan saya ini, Pak. Oh, jadi ada masalah seperti itu. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya Bu Niken yakin bahwa untuk pertemuan kita itu memang dimaksudkan untuk itu, untuk ingin membahas masalah itu. Iya, Pak. Sebelumnya saya bercerita tentang masalah saya ya, Pak. Iya Bu, silahkan. Mungkin kalau ada masalah-masalah yang cukup mengganggu, mungkin bisa diuraikan masalahnya apa saja. Silahkan Bu. Oh, iya, Pak. Kebetulan saya ini sebagai tim kesiswaan dan humas, Pak. Di tim kesiswaan dan humas ini mempunyai SOP atau aturan tangible di mana semua guru, karyawan harus mematuhi SOP itu, Pak. Tetapi ada beberapa orang sih, Pak, beberapa, nggak lebih dari 5 juga, yang sepertinya sudah kebal deh, Pak, dengan SOP-SOP itu. Bahkan mereka kan sebenarnya tujuan saya itu kan mengingatkan itu supaya tidak jatuh surat peringatan. Karena jika ada surat peringatan satu, dua, dan ketiga, itu nantinya akan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja gitu, Pak. Oh, jadi Bu Niken merasakan ada permasalahan dari tugas Ibu sebagai apa namanya semacam pemantau ya ini. Iya, Memang Pak, gitu. Karena kan memang kalau kalau di tempat kami, di sekolah kami itu, guru yang apa, melakukan tertib itu akan mendapatkan reward, dan guru yang melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan punishment gitu, Pak. Tapi kan, maksud saya sih, tidak memberikan punishment itu seharusnya peringatan kita omongkan dulu. Tapi kayaknya orang itu sudah nggak peduli deh, Pak. Hanya beberapa juga gitu. tadi Bu Niken bercerita bahwa ada ya semacam rencana untuk diomongkan dulu. Apakah rencana untuk diomongkan ini sudah terlaksana atau belum, Bu ya? Belum, Pak. Orangnya kan agak mmm, coba kalau coba kalau kita, ngomong sama yang agak agak yang, gimana ya, Pak, saya agak males gitu juga, Pak, karena orangnya kayaknya cuek, nggak peduli atau bahkan nggak mau tahu gitu deh, Pak. Oh, eh, selama ini Bu Niken sudah minta bantuan orang-orang yang eh, terdekat dengan Bu Niken yang punya tugas yang sama atau mungkin untuk bisa ngajak ngomong. Karena kan ini kan rencana Bu Niken sebetulnya, tapi kan belum terlaksana. Kira-kira ada nggak orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk seperti itu? Sebenarnya sudah kan, Pak. Ini kan di awal kan sudah ada sosialisasi tentang SOP-SOP itu pasti sudah ada sosialisasi di awal dengan, dan SOP itu sudah disahkan juga oleh kepala sekolah, Pak. Tapi kan, dari departemen kami ini yang menyampaikan. Tapi saya juga punya pimpinan kok, Pak, namanya, pimpinan kepala sekolah yang memang, eee, memberikan atau sudah menyetujui tentang aturan SOP ini dan juga sudah melakukan sosialisasi juga, Pak. Ini berarti disposisinya kepala sekolah sudah menyampaikan. Iya, Kemudian Pak. orang yang bersangkutan juga sudah tahu, Bu ya, betul. Sudah, Pak. Kalau Bu Niken rasa, kira-kira dari permasalahan yang dihadapi ini, ada nggak kira-kira langkah konkret yang bisa membantu Bu Niken? Kalau Sepertinya
Iya, sepertinya saya harus komunikasi face to face deh Pak dengan orang yang apa dengan guru atau karyawan yang bersangkutan Pak, ngomong secara enak-enak deh Pak gitu ya. Oh, ya kira-kira kapan Bu itu bisa terrealisasi? Kalau itu dilakukan kira-kira untuk proses pemantauan ini bulanan atau mungkin 3 bulanan atau 1 semester sekali atau bagaimana? Kalau prosesnya Eh, itu. prosesnya sih tiap hari ya Pak, dan ada pelaporan tiap minggunya gitu. Oh, tiap tiap hari malahan Bu ya. Iya, tiap Oh, tiap tiap Jumat itu ada pelaporan juga dari kami dari Departemen Kesiswaan Humas akan melaporkan guru-guru yang sudah melanggar atau yang dapat reward atau dapat punishment gitu, Pak. berarti masih banyak kemungkinan Bu ya. Kalau begitu kira-kira akan terrealisasi kapan Bu ya supaya nanti ini bisa semakin cepat teratasi. Kalau menurut demikian kapan kira-kira? Hmm. Kan besok minggu ini kita masih ada laporan ya Pak. Nanti saya mulai minggu depan saya akan menjalin komunikasi dengan guru yang bersangkutan Pak berkaitan dengan apa pelanggaran yang sudah dilakukan. Karena tujuan saya kan baik juga Pak untuk penerapan SOP dan juga untuk mencegah biar guru ini tidak mendapatkan surat peringatan dari kepala sekolah Pak. Iya Bu, betul. Memang yang disampaikan Bu Niken itu memang betul. Memang karena ini kan terkait dengan tugas juga. Apakah Bu Niken juga punya rencana alternatif? Misalnya kalau yang dilakukan ini, waduh ada hambatan kira-kira. Apakah mungkin ada rencana-rencana cadangan yang bisa disiapkan kalau mungkin supaya masalah ini bisa terurai, Bu? Hmm, saya kan punya pimpinan ya Pak ya. Jadi kan saya bisa nanti bisa ditegaskan lagi kan tentang pentingnya aturan ini oleh pimpinan saya Pak. Tidak selamanya lewat sosialisasi secara langsung, lewat di grup WhatsApp kan juga bisa ya Pak. Iya Bu, saya kira baik kalau ada alternatif semacam itu supaya nanti apa yang sudah disiapkan atau direncanakan oleh Bu Niken ini dapat berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan, ya kita siap dengan eh, plan-plan atau rencana-rencana cadangan itu. Baik, untuk apa ya, komitmen supaya ini benar-benar bisa terwujud, Bu. Kira-kira apa yang akan coba dilakukan Bu Niken supaya nanti eh, rencana ini bisa terrealisasi lewat komitmen-komitmen itu. Kira-kira ada nggak komitmen-komitmen yang bisa dilakukan? Oh ya, saya akan berkomitmen untuk mm, menjalin komunikasi. Ketika mengetahui ada sebuah pelanggaran, saya akan mengkonfirmasi dulu atau berkomunikasi dengan orang yang melakukan kesalahan itu, Pak. Mungkin kemungkinan apakah lupa, disengaja, atau memang kalau tidak tahu tidak mungkin ya Pak, karena kan memang aturannya sudah jelas di sekolahan kami. Gitu. Jadi intinya nanti saya akan melakukan konfirmasi dulu, oh ini melanggar ini loh, gitu nanti Pak. Itu apa yang Oh, akan saya lakukan Pak. iya Bu, betul. Jadi memang diperlukan komitmen Bu, nanti supaya apa yang menjadi masalah bisa segera terselesaikan dan juga nggak ada masalah lagi ke depannya. Itu. Iya Pak, Saya kira terima langkah-langkah kasih atau Pak. komitmen yang dilakukan demikian saya kira tidak baik. Terima kasih ya Pak Sas. Ya, Memang komitmen itu memang saya perlukan untuk apa nih, sebagai penguatan diri saya untuk selalu komitmen menjalankan SOP atau tugas yang menjadi tanggung jawab saya, Pak. iya Bu, saya kira memang sudah baik yang langkah-langkah yang disiapkan Bu Niken, kemudian juga ada rencana cadangan, kemudian juga ada komitmen-komitmen. Terlebih memang tujuan komunikasi kita sore ini kan memang untuk mengurai ini. Jadi tujuan yang tadi disampaikan Bu Niken memang saya kira sudah uh, coba dicarikan solusi oleh Bu Niken sendiri sebetulnya yang menemukan ini. Itu Bu. Iya, baik. Tapi kan kita saling mengobrol ini kan membuat saya lebih lebih
plong, lebih memperjelas dan lebih ada penguatan ke saya gitu Pak tentang masalah yang saya hadapi dan apa-apa yang harus saya lakukan sebagai rencana aksi dan juga bentuk komitmen dari diri saya sendiri gitu Pak. Iya Bu, memang betul. Dengan komunikasi, dengan sering melakukan coaching, itu memang saya kira membantu kita untuk bisa mengurai masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, Baik, kira. terima kasih Pak Sas. Sama-sama Bu Niken, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Selamat Baik, sore. selamat sore, terima kasih.